Mukjizat Nabi Daud bisa membuat baju jira. Apa baju jira? Baju perang Daud. Serta mempunyai suara yang sangat merdu indah. Saking merdunya suara Nabi Daud, sampai-sampai ketika ada daun yang jatuh dari ranting itu seakan-akan nggak ada gravitasi bumi, Bu, diem. Saking merdunya suara Nabi Daud. Makanya kalau biasanya tukang muadzin, tukang adzan itu tawasulnya kepada Nabi Daud. Salah satu sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga yaitu adalah sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar itu adalah sahabat yang paling galak, paling keras, paling keren. Saking kerennya Sayyidina Umar, bukan hanya manusia, setan pun takut. Nabi pernah berkata, inna syaiton yufarriqu min dili Umar. Sesungguhnya setan itu kabur apabila melihat bayangan daripada Sayyidina Umar. Takut, Bu. Setan sama Sayyidina Umar takut. Maka Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, inna dzurriyyata syaiton, sesungguhnya dzurriyyat keturunan daripada setan, ai auladi iblis, yaitu anak-anak daripada iblis, LA laknatullah alaih. Iblis wa ismuhu Azazil, iblis juga mempunyai kata nama selain iblis alias Azazil. Iblis itu namanya Azazil, santrinya Gusti Allah yang pertama, penghuni penguasa langit 7 sab, 7 kem. Iblis santrinya Gusti Allah yang pertama, alim, ibadahnya ribuan tahun. Kalau dibanding dengan kita gak ada apa-apanya ibadahnya iblis. Alim, ngaji ribuan tahun, ibadah ribuan tahun. Tapi kenapa kok dia diusir oleh Allah? Karena sombong. Mempunyai 9 anak. Langsung ya. Yang pertama, Zalitun. Ada yang cocok? Kalau Yutun ada? Yutun ada? Jumiatun, oh bukan, Zalitun. Zalitun ini anaknya iblis yang barat, fahwa sohibul aswak. Zalitun ini kerjaannya ada di pasar, Bu. Di pasar dia itu, karena Zalitun ini menegakkan bendera-benderanya. Jadi kalau jenengan bisa melihat alam goib, di pasar-pasar itu ada bendera tulisannya Zalitun. Dagang pasar alakwa supaya bohong. Bohong. Ini asli, barangnya asli, sampai gitu kalau ngomong. Kalau istilah Jawa niki sakwestu niki. Tapi ternyata bohong. Wal halifah, serta sumpah wallahi, demi Allah. Lah itu tidak boleh. Hanya sekedar ingin dagangannya laris, dia bersumpah atas nama Gusti Allah. Murah temen namanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Bu? Tidak, Bu. Kadibah, serta berbohong. Watatifal kaili, serta ngurangi timbangan. Mengurangi timbangan. Ini tugasnya Yutun semua ini. Wal mizan, serta curang di dalam takran. Jadi timbangannya, takrannya dikurangin. Beli beras 1 kilo dikurangi 1 on, jadi 9 on. Serta timbangannya tuh dicurangin, diganjul biar kalau nimbang bisa enggak cocok seperti itu ya. Ini semua tugasnya Yutun. Zalitun, anak pertama daripada iblis, LA laknatullah alaih. Tugas. Wa fil kamus, dan di dalam kamus diterangkan amala Zalitun juga mempunyai nama Zalanbur. Ayufarriqo benar rajuli wa ahlihi. Tugasnya membuat percekcokan antara laki dan perempuan. Ini tugasnya Zalanbur.
Wa amma wasinun, serta anak iblis yang kedua bernama wasinun. Ada yang sama? Wasinun. Wasinun anak iblis yang kedua. Wahwa sahibul musibah, dia menggoda orang ketika ditimpa musibah. Bagaimana? Fahwa yuzayyinu siyaha wal lahma wal hududi wa nahwahu. Jadi kalau ada orang kena musibah, dia tuh dibisiki oleh wasinun. Dulu, kamu, keluargamu, anakmu umpamanya kasih musibah, anaknya mati, meninggal. Dulu anak kamu mati, berarti Allah nggak sayang sama kamu. Lalu bagaimana? Dia berjerit-jerit, dia menampar pipinya sendiri, menyambur-nyamburkan debu di kepala. Ini semua adalah tradisi jahiliyah. Jadi kalau perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu, kalau dia tuh tertimpa musibah, dia marah-marah, nempeleng pipinya sendiri, meropek-ropek bajunya sendiri, nangis-nangis, jerit-jerit. Itu adalah tradisi jahiliyah. Kenapa? Seakan-akan dia tidak menerima takdirnya Gusti Allah. Nah, jadi kalau kita ini kena musibah, bagaimana? Di dalam Al-Baqarah disebutkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang tertimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma huwa musibah? Apakah itu musibah? Ma huwal musibah? Apa itu musibah? Musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang tidak enak yang dialami oleh orang Islam, itu namanya musibah. Pokok musibah terendah. Nabi Muhammad memberikan contoh tali sepatu yang putus. Jadi jenengan pulang dari sini, tali sepatumu putus yuk. Itu namanya musibah. Kira-kira jenengan menghadapi tali sepatu yang putus senang apa mboten? Nah, tidak senangnya jenengan itulah yang dinamakan musibah. Apakah boleh menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh nggak? Boleh. Jadi siar-siaran di grup masing-masing innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sopo mati yu, sopo mati yu. Tali nih sandal pedot. Boleh nggak? Boleh. Sekarang innalillah ini seakan-akan dibuat orang yang meninggal. Apabila jenengan mendengar kata innalillahi itu adalah termasuk nasihat. Nasihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kendaraan yang paling horor, kendaraan yang paling ngeri, siapapun orang masuk situ pasti mati. Siapapun orang yang masuk situ pasti mati. Apakah itu pegawai negeri, apakah itu pejabat, presiden pun masuk situ pasti mati. Apalagi Pak RT. Habib, pasti wong Malang itu. Mas, Malang kurang kompak ternyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amma khofafun, anaknya iblis yang bernama Khofaf. Khofaf lah, bukan Khofifah lo ya. Khofaf. Fahuwa saribus sarob, dia menggoda supaya orang meminum minuman keras. Khomer, meminum minuman keras. Jenengan tahu apakah itu khomer? Apakah itu minuman keras? Minuman keras itu contohnya bensin, minyak tanah, solar, air aki, itu minuman keras. Lah, seseorang ini digoda oleh iblis itu untuk segera dia itu bisa meminum minuman keras. Hayawan, manusia itu di tengah-tengah antara malaikat dan hewan. Hewan punya nafsu, nggak punya akal.
Malaikat punya akal nggak punya nafsu. Manusia punya nafsu dan punya jenengan kita ini manusia derajatnya ini lebih atas di bawah, lebih atas apa ya? Kita ini lebih atas daripada hewan, ya kan? Lah, sedangkan khomer, al-khomru yasturul akla. Khomer itu bisa nutupi akal. Manusia punya akal, punya nafsu, hewan gak punya akal, punya. Kalau ada orang yang meminum minuman keras, sampai-sampai al-khomru yasturul akla, khomer itu bisa nutupi akal, berarti akalnya tertutup, posisinya sama dengan hewan. Tetapi masih lebih hina manusia yang nggak punya akal, maksudnya dalam keadaan mabuk. Kenapa? Contoh kambing. Kambing nggak punya akal. Manusia yang mabuk juga nggak punya akal, tapi kambing nggak pernah miso-miso. Dan juga dikatakan Nabiullah Yahya alaihi salam yang mati ketika kepalanya dipotong itu juga disebabkan pemimpin yang dalam keadaan mabuk. Jadi hati-hati dengan minum-minuman. Wa amma Murrah, dan anak iblis yang bernama Murrah, fahwa sahibul mazamir. Anak iblis yang bernama Murrah, dia menggoda manusia untuk meniup trompet atau seluling. Kok suling? Ternyata berarti suling itu haram. Yang diharamkan menurut ulama Ibnu Hajar, yang diharamkan suling yang ditiup bukan ke samping tapi ke depan. Ini ditujukan maksudnya suling ala India. Jenengan kalau mendengarkan seluling India, ular kobra itu kan bisa ngeloget ya kan, saking merdunya. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Hajar. Seruling. Wa amma lakusun, ada yang bernama lakusun? Fahwa sahibul majusi. Anak iblis yang bernama lakusun, dia itu spesialis menggoda kaum majusi. Siapa kaum majusi? Kalau sekarang disebut kaum Zoroaster, yaitu kaum penyembah api, majusi. Dulu kerajaan Persia berkuasa 1200 tahun. Ada kerajaan lagi bernama kerajaan Romawi berkuasa 1400 tahun. Ini raja-raja besar, Bu, penguasa dunia. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, api yang disembah selama 120 tahun langsung padam ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Dan kerajaan Persia, kerajaan Romawi yang sangat megah, itu dinding-dindingnya retak. Itu sudah menyebutkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad akan meruntuhkan Romawi dan Persia. Sekarang negara apa Persia? Negara Iran. Tetangganya Irak. Itu negara Iran dulu menjadi kerajaan Persia, majusi, penyembah api. Berawal dari seorang ulama yang bermimpi, namanya Abdullah ibn Mubarak. Dia bermimpi gini, dirawuhi Gusti Kanjeng Nabi. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, ya Abdullah, sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi. Dia bangun tidur, nggak mungkin. Masa sih Kanjeng Nabi kirim salam kepada orang kafir, orang yang nyembah api? Gak mungkin. Dia tidur, akhirnya mimpi lagi. Didatangi Kanjeng Nabi lagi, Abdullah, sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi. Dia bangun, sudah 2 kali. Ini berarti mimpi yang hak, mimpi yang benar. Kalau jenengan mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu mimpinya benar, Bu. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Tapi kalau sampean mimpinya seperti golongannya ketemu sunan, ketemu wali, pakai jubah, jenggotnya putih, megang botol gitu,
Itu bisa jadi dari setan. Setan bisa menyerupai wali, tapi setan nggak bisa menyerupai nabi. Tapi kalau jenengan mimpi nabi, itu adalah hak mimpi yang benar. Akhirnya si Abdullah bangun, ya Allah 2 kali, berarti ini mimpinya benar. Saya akan cari siapa itu Bahram Al-Majusi. Dicari, akhirnya ketemu. Diketoklah itu pintunya Bahram. Assalamualaikum. Kulonun. Sampurasun. Aku mulai. Bisa jawab juga ternyata. Dia diketok ya, tapi tidak pakai assalamualaikum. Lawang yang punya rumah ini Al-Majusi, penyembah api. Dicari, apa betul jenengan adalah Tuan Bahram Al-Majusi? Ya betul, sesuai nama saya Al-Majusi, aku adalah penyembah api. Boleh saya masuk? Boleh. Pak Bahram, coba jenengan pikir, jenengan ini punya amalan apa? Saya nggak punya amalan apa-apa. Apa jenengan punya amal baik? Enggak, saya loh Al-Majusi, penyembah api kok saya. Dengan sangat bangganya. Tapi si Abdullah ini belum ngomong jenengan dapat salam dari Rasul dalam mimpi. Dia belum ngomong. Dia selidiki. Apakah jenengan punya amal yang baik gitu? Enggak punya amal apa-apa. Lalu ada apa? Lalu apa yang jenengan kerjakan selama 1 bulan yang lalu? Saya ini punya anak perempuan 7 orang. Cantik-cantik. Tidak ada yang bisa ngelamar anak saya. Karena terlalu cantik dan terlalu kaya. Lalu bagaimana Pak Bahram? Ya saya nikahin semua. Di pesta pernikahan saya mengobong apa ya? Saya membuat api yang sangat besar. Saya undang tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW. Saya undang semua. Kita sembah api sama-sama dan berpesta miras. Katanya sih si Bahram. Lalu Pak, apa yang terjadi? Ya ketika pesta setelah selesai, setelah buyar, saya bangun jam 2 malam. Ketika malam pertama saya keluar dari rumah, saya ngesis. Apa itu ngesis? Cari angin. Ternyata tidak disangka-sangka ada seseorang yang berukut-berukut. Orang tersebut masuk ke gudang. Saya menyangka paling ini mata-mata pencuri. Ternyata setelah saya selidiki, saya tebak seperti ini, dia mau ngambil sesuatu, nggak jadi. Paling mata-mata, biarin saja dah. Nggak lama kemudian datang lagi ini perempuan sama berukut-berukut masuk ke gudang, tengok-tengok, seakan-akan mau mencuri kok ragu. Setelah saya tilik, setelah saya tilik, dia nggak jadi mencuri, dia pulang. Sampai ketiga kalinya akan mencuri sesuatu nggak jadi, dia pulang. Akhirnya saya ngikuti kemana dia pergi. Ternyata dia adalah seorang perempuan muslimah. Dia mau mencuri, dia nggak berani. Dia pulang, ternyata rumahnya gubuk. Di situ ada anak yatim 3 nangis karena lapar. Dan si wanita berdoa, ya Allah, aku sangat butuh ya Allah. Tapi jangan kau hinakan ya Allah. Saya minta tolong kepada si kafir Bahram Al-Majusi. Seperti itu. Oh ternyata ini kasusnya ada wanita, anaknya 3 kecil-kecil belum makan, kelaparan. Dia mau mencuri di rumahnya Bahram Al-Majusi, tidak berani. Oh ternyata ini kasusnya lapar. Maka si Bahram ini langsung saya pulang, pergi ke gudang. Saya ambil becak. Saya isi Indomie, Supermie, isi beras, ndok bajul. Saya isi minyak goreng. Saya isi gas LPG, saya isi beras, gula, teh, kopi. Sembarang kalir saya isi 1 becak.
lalu saya pancal itu becak dan saya pasrahkan kepada muslimah tersebut. Yumus, namanya kan muslimah. Yumus, apa? Ini loh bantuan dari saya. Sampai tidak usah melihat siapa yang membantu. Saya adalah orang kafir al-majusi, tapi saya membantu karena kemanusiaan, bukan karena agama. Ini buat jenengan semua. Sampai pesta pora. Alhamdulillah dibantu oleh seorang yang kafir majusi. Akhirnya ketika mendengar cerita seperti itu, katanya Syekh Abdul bin Mubarak, oh pasti inilah yang menyebabkan kamu mendapat salam khusus dalam mimpi saya dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya ada apa? Saya bermimpi sampai 2 kali. Saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah menitipkan salamnya kepada panjenengan. Gara-gara itulah dia langsung bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam gara-gara mimpi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masutun ini tugasnya fahwa sohibul ahbar. Dia tugasnya menyebarkan berita-berita hoax, al-kadibah yang bohong, berita-berita bohong. Hati-hati kalau jenengan dapat berita di WA, jangan gampang-gampang nge-share. Sebelum jenengan teliti ini berita betul atau tidak. Kalau sampai itu berita nggak betul, berita bohong, jenengan yang terlanjur mengeser berita tersebut akan kecipratan mendapatkan dosanya. Berita-berita bohong. Yulki hafi afainas, membuat manusia menjadi gaduh. Ini dikarenakan berita-berita bohong. Dan yang terakhir, wa amadasimun, dan anak iblis yang menggoda yang bernama Dasimun, fahuwa sahibul buyut, dia menggoda spesialis di rumah-rumah. Idza dakhala rajulu, dan ketika ada seorang laki yang masuk rumah, al-manzilah, ke dalam rumah, walam yusallim, dia tidak bersalam, tidak assalamualaikum, ala ahlihi, terhadap keluarga yang ada di rumah, wala yadkurismallahi ta'ala, dan dia tidak berzikir kepada Allah, au qa'afiha bainahum mana munazaah, maka dia akan digoda oleh Dasimun. Di dalam rumah tangganya ada munazaata, apa? Perselisihan. Jadi jenengan kalau punya suami, kalau masuk ke rumah suruh salam. Kalau ada si lelaki masuk ke rumah dia tidak mau bersalam, tidak assalamualaikum, dan dia tidak membaca zikir, tidak bismillahirrahmanirrahim lah atau apa dan zikir-zikir yang lain, dia maka ditututi oleh Dasimun. Ditututi oleh Dasimun, sehingga di dalam rumah tangganya cekcok, hatta yaqa'at tolak, sehingga terjadi talak, perceraian, wal khuluk, dan gugatan cerai, wal darbu, serta pemukulan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yaitu ulangnya Dasimun itu. Ahmad. Jadi kalau ada orang ahli zikir, laki ataupun perempuan ahli zikir, dia masuk rumah baca bismillah, dia mau makan baca bismillah, itu bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, suci, gak ada apa-apa. Keluar dari kamar mandi mikir kayak masih ada ya. Oh, masuk lagi kamar mandi, bersuci lagi, selesai, sudah gak najis, bersih. Keluar dari kamar mandi kok sih kerasa hangat ya. Masuk lagi kamar, itu adalah gangguan jin walahan, yaitu jin waswas atau waswas di dalam wudhu. Nawait gak iso. Wes sudah wudhunya sah, sudah sempurna, kok kayak ada yang kurang ya, wudhu lagi dia sampai banyu sak jeding entek.
Itu disebabkan jin yang bernama walaha. Atau sholat usolli Allahu Akbar. Si makmum ikut sik burung. Allahu Akbar. Was-was tidak bisa dijadikan imam. Kalau imamnya was-was, kesian yang di belakang. Allahu Akbar, yang di belakang sudah jadi, ternyata gak tadi. Allahu Akbar lagi dan terus. Itulah 9 macam anak-anak iblis. Bukan maksud untuk memperkenalkan supaya kita tahu siasat buruk daripada iblis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari godaan setan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan ditambah rezeki yang halal, yang barokah, yang bermanfaat. Ditambah ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.